Muslim untuk melaksanakan Jum'ah pada hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan menunggu salat Jumat ini saya melanjutkan pembicaraan kita pada 10 bulan yang lalu, tidak selesai, dan ini mungkin banyak kali pertemuan, yaitu berkaitan dengan salat ghaib, ya. Salat ghaib ini menyangkut masalah salat yang sudah sering kita lakukan, tapi kendalanya di sini ternyata di faktor niat. Pertama, niat untuk satu orang, baik laki maupun perempuan, dan ini niatnya berbeda. Saya sudah buat buku ini, tapi ini baru buku spesial khusus para jamaah haji. Khusus jamaah haji saya buat pada tahun 2005 ini. Saya buat semua jenis salat di sini. Cuma ada yang saya buat sementara sekarang, satu buku itu sekitar 200 halaman lebih. Seluruh salat itu, salat fardu, apa yang kifayah, yang fardu ain, fardu kifayah, yang sunat muakkad, dan ada yang gair muakkad dan sebagainya, lengkap situ. Tapi insya Allah karena adanya COVID ini sampai hari ini belum selesai. Ya, insya Allah ini mungkin kalau segera selesai ini COVID, insya Allah bisa selesai penyusunannya itu, insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya ulangi lagi dari pertama. Ini buku saya ambil dari kitab Taysirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Ini menjadi dasar untuk pembahasan dari salat gaib ini. Salat gaib ini ada salat gaib di tempat, di masjid atau di kuburan. Tapi ini saya belum menjelaskan salat di kubur atau di mana, tapi salat gaib saja dulu di dalam masjid. Jadi yang lalu saya sudah bahas itu, baru sampai pada niat sholat gaib laki-laki. Kalau laki-laki itu niatnya usalli alal mayyitil ghaibi arba' takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia makmum, kalau imam imaman saja, itu dia punya beda, ya. Nah, sebelum saya lanjut itu, syarat-syaratnya juga ini harus perlu diketahui oleh kita. Kalau kita mengambil Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi itu salat gaib tidak ada. Tapi kalau Imam Syafi'i ada, sesuai dengan hadis Rasulullah yang saya sampaikan lalu tentang salah seorang Habash Najasyi meninggal di luar kota Najas. Kemudian disampaikan oleh sahabat kepada baginda Nabi bahwa salah seorang penguasa di Najasyi ini atau Habasyi ini, beliau meninggal di luar daerah. Maka Rasulullah langsung berdiri dan berbuat saffaini fi wara'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada membentuk dua saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dasarnya itu. Sehingga itu salat gaib ada, tapi imam yang lain mengatakan tidak ada. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap ada. Imam Syafi'i katakan ada, ini tidak bisa tidak dilaksanakan itu. Dengan syaratnya pertama, harus mayat ini dia sudah dimandikan. Jangan tidak dimandikan, mau disolatkan. Misalnya meninggal di Makassar, padahal mau dikuburkan jam 10, ya, kita di sini jam 9 sudah laksanakan sholat, tidak boleh. Nah, atau sudah Jumat, nah itu mungkin sudah selesaikan dimandikan. Nah, ini barangkali syarat-syarat juga, ya. Nah, kemudian yang berikut juga harus ada siap dengan wudhunya. Tidak bisa tidak wudhu. Dia bilang, Pak, tidak ada air, mau tayamum boleh? Tidak bisa. Nah, selama masih ada air tidak boleh tayamum, tidak sah tayamum kita. Oke, saya kira sebagian kecil saja itu informasinya. Saya kembali kepada yang tadi soal niat. Itu niat untuk laki-laki, ya. Kemudian niat untuk perempuan, usalli alal mayyitatil ghaibati. Nah, ini ada pertentangan. Saya ditegur, kenapa ke mayyitati? Mayyit itu bangkai. Memang bangkai, orang mati kan sudah bangkai namanya. Dikira itu mayyitati itu hanya dipakai pada binatang, pada hewan. Padahal mayyitati situ tak yang pertama itu tak asli dari mata yang mutu maitun atau mayyitan. Jadi itu dasarnya. Kemudian yang berikut, mayyitatun itu sebenarnya muannas, artinya perempuan. Ya. Jadi usalli alal mayyitatil ghaibati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi
ta'ala. Makanya yang mengumumkan juga itu harus beritahu bahwa yang meninggal ini perempuan, jangan dia pakai niat laki-laki, salah alamat namanya. Jadi kalau alamat salah, dia tunggu loh itu. Nah, jadi addressnya harus betul, ya. Oke, itu menyangkut satu orang. Nah, persoalan yang berat beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang keluarga yang meninggal satu kali ini 2 orang. Pertama yang meninggal sesudah maghrib adiknya, sesudah subuh kakaknya meninggal. Khususnya ke takziah saya, bagaimana Ustaz mau bikin sholat 2 kali ini atau gimana ini? Sholat 2 kali bagaimana? Karena ini 2 orang, tidak tahu bagaimana DP niat. Nah sudahlah, saya akan menjadi imam, ikuti ini. Nah, persoalannya ini niatnya kalau 2 orang laki-laki 2 orang perempuan juga berbeda. Nah itulah perlunya sebenarnya kita ini menulis buku. Saya sudah mau menulis itu semua bentuk jenis berapa bilangannya, saya sudah akan buatkan dalam satu buku sehingga masyarakat ini tidak kesulitan. Sampai saya pernah bertanya salah seorang tua yang lanjut usia, Pak, ilanglah tidak sholat tua ya sholat jenazah. Di otawalati Allah niati liyo. La ilaha illallah, sudah usia begini. Ini perlunya ada majelis, dan kemudian juga yang menyampaikan harus detail dan jelas, dan kemudian tidak ngomong saja, mesti ada tulisan-tulisan. Makanya saya bicara itu kadang-kala sudah ada tulisan, sehingga disampaikan selesai bicara ini dia punya teks. Nah, gitu kan? Mau harap di telinga, mau harap pendengaran dan kita punya daya serap itu tangkap tidak bisa. Apalagi dalam psikologi perkembangan, semakin lanjut usia, kita punya daya simpan itu, daya rekam itu, ya, daya tangkap itu menurun. Tidak usah saya sendiri Pak, orang yang paling cepat menghafal. Saya paling cepat, paling lambat baca 3 kali baca selesai itu. Saya masih ibtidaiyah cuma 1 kali baca so hafal. Tapi sekarang dengan usia lanjut, saya punya usia sekarang soal 60 lebih, 64 setengah tahun. Hafalan saya itu kadang-kala 5-6 kali ulang-ulang. La ilaha illallah. Itu. Saya uji di hafalan Quran. Ya. Saya sudah berapa juz saya sudah hilang saya punya hafalan. Tidak bisa lagi ingat. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah sekarang saya kembali kepada persoalan kita tadi. Jadi kalau 2 orang, ini kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, baru 1 kali seumur hidup saya di Gorontalo, baru 1 kali itu kejadian. Tapi 2 perempuan. Jadi bagaimana Ustaz sholatnya itu Ustaz? Nah saya bilang begini, nanti ikuti saja, saya jelaskan dulu di sebelum pemakaman. Ini 2 bersaudara kakak beradik meninggal berbeda waktu, sesudah maghrib 1, yang kakak sesudah sholat subuh. Mau dimakamkan 2 satu kaligus, tapi tidak satu kubur, berbeda kubur. Nah saya bilang begini, kalau ini 2 mayat, jadi usalli ala hadhil mayyitataini. Oh itu. Ya, kenapa jadi 2? Kenapa bukan alif, kenapa ta? Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu qawaid, kalau jarnya, hafatnya daripada tasniah itu dengan ya, makanya usalli ala hadhil hatainil mayyitataini. Oh itu. Nah, tapi memang tidak dalam buku tidak ada. Tapi kejadian-kejadian ini banyak terjadi. Ya, makanya saya sudah kesimpulan, kalau ngomong doang ini tidak ada manfaat. Ya, kita berbicara ini ada manfaatnya kepada audiens kita, kepada pendengar kita. Jadi jangan kita bicara tidak ada manfaat, paling ada belek walau gawat cerita malebo itu dia tahu lu tidak ada sehingga ini bawa petalau itu. Ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, nanti kasih tahu jam berapa ya? Lupa jam. Masih lagi ya? Nah, itu untuk perempuan. Ya. Jadi usalli ala hatainil mayyitataini 4 takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau laki-laki tanya cuma 1. Usalli hadainil mayyitaini. Arita. Ya, 4 takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam, imaman, saya itu bedanya di situ. Berikutnya lagi jamak. Nah, ini jamak di buku Allah tidak ada. Cuma kalau kita harus pakai kias namanya, persamaan dalam
penyusunan kalimat itu dari kata tunggal, istilah bahasa Arab mufrad, kemudian musanna, kemudian baru jama. Ya. Nah, ini jama kebanyakan kalau pergi haji Bapak Ibu kan biasa dengar disebutkan oleh imam, as-salatu 'alal amwati wat tifli yarhamukumullah. Itu kalau di Masjidil Haram dengan Nabawi. Pengumuman itu maklumat bahwa sesudah sholat wajib ini sebentar ada sholat jenazah. Ya, sama Pak Ma'ruf. Kira begitu ya. Nah, kemudian niatnya kalau dia sholat gaib, usalli ala haula'il, usalli alal amwatil ghaibina. Nah, itu berbeda kali itu. Nah, pertanyaan orang, Ustaz, kalau dua laki satu perempuan gimana? Tetap pakai jamak laki-laki dia. Ya, kalau dua laki-laki satu perempuan, ini pas-pas Allah gak itu. Nah, kalau perempuan semua, itu beda lagi. Ini mengerepot Allah ini. Jadi kita harus ikut dhamir. Apa artinya dhamir? Dhamir itu artinya pengganti. Ada kata-kata benda pengganti. Dhamirnya itu dari huwa, hiya, huma, hum, hunna, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna. Itu kalau di dalam bahasa Arab itu ya, dalam ilmu qawaidul lughah al-arabiyyah. Nah, saya kira ini memang agak susah ini, dan memang harus mulai majelis yang cukup panjang kita kalau. Ya, makanya ulama-ulama habis dia punya waktu hanya habis di majelis cari ilmu. Ini Pak Batutih ini sekarang ada dulu di majelis membaca-baca kitab. Tidak apa-apa. Itu lebih besar pahalanya ya, menuntut ilmu. Jadi kalau dulu di majelis dengan ulama itu dia punya pahala sangat besar dia untuk mencari ilmu. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sudah ambil inti pembahasan ini ya, saya tidak baca lagi dulu ini kitab ini. Kemudian yang berikut itu untuk laki dua, satu perempuan, ya, satu perempuan dua laki. Misalnya 10 laki satu perempuan, satu laki 10 perempuan, tetap juga pakai jamak mudzakkar salim. Misalnya begitu tadi, usalli alal amwatil ghaibina. Ya, kenapa pakai muannas di situ? Ya, karena memang itu dalam ketentuan dalam bahasa dia bisa menggunakan dia muannas maupun mudzakkar. Kali di Masjidil Haram itu usalli ala amwatil muslimina, gitu kan? Nah, usalli ala amwati arba' takbiratin. Cuma gitu kalau di Mekah Al-Mukarramah itu dengan di Madinah. Tapi pakai kalau ada anak-anak laki-laki, kalau ada anak laki sebut at-tifl. Ya, usalli al-amwati wat-tifli arba' takbiratin. Jadi itu ya, kalau ada orang pernah pergi haji, di pas sini kan ada anak kecil meninggal berdoa sama Allah. Nah, saya lanjut dulu yang tadi. Jadi niatnya saya ulangi lagi. Jadi tapi memang harus jelas dalam kitab, penyusunan kitab itu harus jelas sebenarnya supaya orang membaca tidak bingung. Saya kadang-kala kalau dalam penyusunan buku sama saya ini, saya tidak gandeng itu imam dengan makmum. Tetap saya pisahkan niatnya imam dan niatnya makmum. Walaupun repot banyak kita tulisan di situ, tidak ada persoalan. Yang penting kita harapkan yang membaca mengerti apa yang kita tulis. Nah, itu yang kesimpulan yang kita perlu ambil. Ya, nah insya Allah. Masih ya? Masih? Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi itu ya. Jadi kalau laki perempuan lebih atau tidak, nah itu tetap juga pakai jamak laki-laki. Nah, usalli ala alal amwatil ghaibina arba' takbiratin fardal kifayati ma'aman lillahi ta'ala. Itu ya. Kemudian yang berikut, kalau perempuan semua, pakai perempuan semua aja lah. Ya. Usalli alal amwatil ghaibati. Begitu. Tidak ada laki-laki ini, semua perempuan. Ya. Tapi saya lihat pernah di mana itu saya pernah lihat semua yang meninggal di perempuan niatnya laki-laki. Saya bilang tidak baku tanya ini. Masih baku tanya ini, Pak. Nah, supaya jangan salah. Oke? Itu baru niat. Nah, sekarang lafaz-lafaznya berubah niat dari tunggal mufrad mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu artinya laki-laki ya, kalau muannas perempuan. Jadi ada mufrad laki-laki juga dia punya dhamir harus laki-laki. Dhamirnya laki-laki itu huwa. Ya. Contohnya begini, kalau misalnya laki-laki usalli alal ma'alal mayyitil ghaibi. Itu kenapa? Karena
kenapa itu ghaib? Itu damir huwa. Ghaib alal mayyitil ghaibi arba' takbiratin fardal kifayati ma'mullah. Jadi alal ghaibi. Jadi tidak ada pakai kode ta apa. Jadi mayit di situ mayit kata asli, bukan kata menumpang. Jadi ada ta marbutah, itu bukan ta asli dia, bukan ta asal. Ya bisa dipahami ya. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi, walaupun memang ini tidak ada tulisan, sebenarnya kalau bicara mesti ada tayangan, sebenarnya paling bagus. Ya, ada tayangan, orang bisa lihat semua itu. Tapi memang menyusun itu kita juga repot Allah. Sudah? Alhamdulillah.